Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa jannah syadda sahih wa sallallahu mu'allif hadal kitab sahih Nawawi Dimaski. Sallallahu alaihi wasallam. Husnul abana wa umatina jantina sunna syannah syaihna wa sallallahu ahadina al-asqiya malam. Hadal abidin wa basadihin wa ahli baitih. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita. Bab fasal pertama. Faslun fil amri dalam perintah bil ikhlasi kelan ikhlas. Perintah untuk berperilaku ikhlas wa husni niyati lan niat yang baik. Fi jamil amali ing dalam seluruh amal adzahirati yang zahir wal khafiyati lan batin yang samar. Ini pasal pertama di dalam adkar. Perintah tentang perilaku ikhlas dan nata niat. Kala ngendika sapa Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Pada ayat Al-Qur'an, wa ma umiru lan ora diperintah sapa sira illa liya'budu kecuali untuk beribadah Allah ing Allah taala mukhlisina halih ikhlas lahu krana Allah taala. Ayat ini meneguhkan ayat kemarin kita diajarkan bahwa kita itu tidak diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtu apa kemarin ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia dan jin itu diciptakan untuk ibadah. Ayat ini menegaskan itu bahwa ibadah itu harus ikhlas. Jadi bukan sekedar ibadah, tapi kalau kita ibadah itu ikhlas itu perintah. Berarti ikhlas itu wajib karena diperintahkan untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ibadah, salah satu yang harus kita lakukan adalah marilah kita beribadah dengan cara yang ikhlas. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala layanalah tidak akan sampai Allah ing Allah apa luhumuha daginge kurban waladimauha lan darahe kurban walakin tetapine yanaluhu sampai hu ing Allah apa takwa takwamu atau niatmu mingkum saking sira. Ini lagi kurban, kita lagi musim nyembelih kurban kemarin mulai hari Jumat kemarin. Kita diajarkan begini, ketika kita nyembelih kurban, apapun binatang kurban kita yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya apa yang kita sembelih, tetapi adalah niat kita. Kurban itu yang penting niate, bukan darahnya yang sampai pada Allah, tapi takwa kita. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma maknahu ta maknane walakin yanaluhu iku an-niyatu, niatnya. Sekali lagi yang dipentingkan adalah niat kita. Karena itulah kita dulu masih ingat ngaji kalau di Ma'had Ta'lim Muta'alim yang kemarin dulu kita pernah ngaji Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian kita ulang lagi oleh Ustadz Bistri. Salah satu yang diperhatikan, yang harus kita perhatikan di dalam belajar adalah niat. Sama dengan kita mondok. Mondok itu niatnya apa toh? Kalau Anda kuliah niatnya apa? Nah, itu kesuksesan kita, hasil yang akan kita capai itu terkait dengan niat kita. Kita niatnya kuliah macam-macam loh. Enek sing niat golek ilmu, enek sing niat timbang nganggur ning omah. Lah pokoke kuliah, Mbak. Ning omah semua teman saya kuliah, Mbak. Kok sawangane di rumah sendiri. Ada tuh niat gitu. Ada niat lain, ya barangkali Ustaz. Nanti dapatlah cantolan mana daripada di rumah, paling nanti kenalannya juga teman-teman sekampung, teman main voli.
Kalau di kampus kan agak lebaran lah. Barangkali ketemu jodohe. Niatnya macam-macam. Karena itulah hasil yang akan kita peroleh akan terkait dengan itu. Sama dengan kita mondok, niatnya apa? Kita niat mondok, orang bisa macam-macam. Ada yang niat karena memang ingin belajar, ada niat untuk, kalau dulu ada penelitian di Gading, motivasi santri mondok untuk skripsi. Ternyata dari semua santri yang diinterview, yang ditanya, itu ada sekian persen niatnya golek kos murah. Terucap toh, artinya ada niat yang ning kosan niku lho sak tulang segini, kalau ning pondok kan lumayan lebih murah. Atau ini musim pandemi, kuliahnya online kabeh, niatnya pondok apa ning pondok ya ada wifi-nya. Niatnya apa? Itu akan sangat terkait dengan kita mondok niatnya apa. Itu yang penting kita tata kembali, jangan sampai kita salah niat melakukan sesuatu. Kita lanjutkan. Ahbarona sapa Saikhuna al-Imam al-Hafidh Abdul Baqa Khalid ibnu Yusuf ibnu Sa'id al-Hasan al-Mufarrad al-Mufarid ibnu Bakar dan seterusnya. Itu sanadnya doa banget. Terakhir kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Kanjeng Nabi, dari sahabat yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Hadis ini juga tercatat di Arba'in Nawawi ya. Arba'in Nawawi itu apa? Ada juga hadisnya begini, innamal a'malu angin pestine utawi amal iku biniati, terkait dengan niat. Semua amal itu terkait dengan niat. Amal itu apa? Kalau melihat catatan di bawah, ada nggak catatannya di kitab Anda? Ada toh? Al-a'malu hiya harakatul badani. Fayadkhulu fiha al-ahwal. Amal itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan badan. Termasuk di dalamnya adalah ucapan. Begitu juga wa yajuzau minha an harakatin nafsi, gerak hati. Artinya amal itu terkait dengan ucapan, dengan hati, dengan perilaku fisik. Amal itu bukan sekedar fisik, tapi ucapan juga termasuk amal. Kalau kita itu ngucap sesuatu, ucapan kita jadi amal kita. Hati, niat kita itu juga jadi amal kita. Kalau sekarang nambah lagi update status, itu kan juga amal toh. Kita meneng ning pojokan, gak zikir, gak apa, tapi sibuk jari kita untuk update status. Maka di status itu juga bisa jadi amal kita. Nah, semua amal itu dikaitkan dengan niat kita. Niatnya apa? Kita di status apa? Kita ngomong itu apa niatnya? Apapun perilaku kita itu terkait dengan niat kita. Wa innama likulli imri'in yang pestine iku kedue seseorang apa ma barang nawakang niat sapa men. Kata Nabi, segala sesuatu itu terkait dengan niat yang dipanjatkan di awalnya. Faman mongko sapane wong kanat kang ana apa hijratu hijrah iman. Ini berarti hadis ini muncul setelah hijrah. Nabi mengomentari orang yang hijrah. Dulu ketika orang sama hijrah dari Mekah ke Madinah, itu niatnya apa? Faman sapane wong kanat kang ana apa hijratuhu, niat hijrah iman, perilaku hijrah iman, iku ilallahi wa rasulih, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu mongko utai hasil hijrah iman iku ilallah wa rasulih. Sekarang hijrah dipakai lagi toh untuk kita. Ada orang yang pindah dari perilaku sebelumnya kurang baik untuk berubah menjadi baik, maka hijrah. Biasanya artis-artis, tokoh-tokoh kemudian bilang saya ingin hijrah. Nah, sekarang kalau ada seorang tokoh dia bilang hijrah atau melakukan hijrah dari sesuatu yang nggak baik menjadi baik,
Nah, pertanyaannya niatnya apa? Niatnya memang tulus untuk hijrah atau golek popularitas? Karena posisinya sudah nggak populer lagi. Ada tuh kadang orang yang untuk mendongkrak popularitasnya golek sensasi. Nah, dulu ada artis yang begitu jatuh popularitasnya kemudian berani foto telanjang agar dia punya sensasi, dia naik lagi untuk mendongkrak popularitasnya. Nah, sekarang apa niat kita hijrah? Apakah karena Allah untuk popularitas, golek sensasi, atau menaikkan follower? Niatnya apa? Kalau niatnya untuk Allah berarti benar, tapi kalau niatnya bukan Allah berarti nggak benar. Nabi mengatakan kalau niatnya untuk Allah ya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, waman sapane wong kanat kang ana apa hijratu hijrah iman iku ila dunya, untuk kepentingan duniawi. Tadi orang melakukan hijrah kepentingannya popularitas, keduniaan, dapat sensasi, dapat follower naik, yusibuha yang ila dunya, yusibuha yang akan memperoleh sapa man ha ing dunya, au imra'atin utawa karena perempuan. Lapo kuliah Mbak? Ya berangit dapat jodohnya. Yang kihuha yang akan menikah, ya fahijratuhu mongko utai hijrah iman iku ilama akan mendapatkan sesuatu hajaro yang hijrah sapa man ilai maring ma. Hadis ini tercatat di dalam Bukhari dan Muslim. Di hadis Bukhari nomor 1, hadis Muslim nomor 1907. Ini ingatan kita yang diingatkan oleh Kanjeng Nabi, hati-hati dengan niat kita. Marilah kita menata niat apapun yang akan kita lakukan. Kalau Anda kira-kira setelah lulus kuliah biasanya nyari kerja. Pertanyaannya, ketika Anda masuk kerja niatnya apa? Kalau dulu ada family mau tes ke negeri, bilang, Mas, saya mau tes ke negeri. Saya bilang, ngapain ikut ke negeri? Melu tes, ya coba-coba. Yo, jangan ngomong coba-coba. Lah Anda niatnya tes itu coba-coba, hasilnya juga coba-coba jadi. Akhirnya kan nggak jelas lulus apa enggak. Karena niat awalnya sudah hanya nyoba aja. Karena itu sejak awal niat kita harus ditata benar. Kita itu mau apa toh dengan perilaku kita? Niatnya apa? Nah, itu yang penting karena hasil akhirnya akan terkait dengan itu. Ini peringatan pertama yang kita harus perhatikan dengan seksama. Amal kita, perilaku kita, apapun, marilah kita tata niat kita, jangan sampai tidak benar. Hadza utai ini iku hadisun sahihun. Ini hadis yang sahih, mutafakun ala sihati, yang disepakati sahihnya. Mustama'un ala idhami mauqihi, yang dikumpulkan ala idhami mauqihi yang ngatasi agunge posisine hadis wa jalalatihi. Bahwa utai hadis iku ahadul ahadis, salah satu hadis alladzi alaiha, yang iku yang ngatasi hadis madharul islami utawi susunane Islam. Artinya bagian dari sesuatu yang penting di dalam ajaran Islam. Itu adalah niat. Niat itu menentukan nilai dari sebuah perbuatan. Anda pernah belajar filsafat? Kalau dalam kajian filsafat ada sebuah kajian filsafat yang disebut dengan teori teleologis. Teleo, bukan teo. Kalau teo itu keyakinan, kepercayaan. Ini teleo. Teleo itu tujuan. Kalau di dalam kajian filsafat kita diajarkan sesuatu itu dianggap baik atau tidak baik. Itu ada dua teori. Satu adalah teleologis, dua deontologis. Teologis itu melihat segala sesuatu disebut baik, dianggap baik berdasarkan niatnya. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya itu baik, maka sesuatu itu akan dianggap baik. Nah, kita juga gitu. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan niat itu menjadi sesuatu yang penting. Niat itulah yang akan menentukan
baik tidaknya dari perbuatan kita. Kalau niatnya untuk Allah, maka perbuatan itu akan dianggap baik. Tapi kalau bukan untuk Allah, berarti bukan sesuatu yang baik. Yang kedua, deontologis. Deontologis itu sebuah teori yang mengatakan baik dan tidaknya perbuatan itu tidak dilihat pada tujuan, tapi pada bentuk perilaku perbuatan itu sendiri. Misalnya, contohnya gini, bohong itu gak baik. Karena itu apapun tujuannya, orang berbohong, perilaku bohong itu bukan perilaku yang baik. Walaupun apapun tujuannya, mungkin tujuannya baik, tapi bohong tetap bohong, dan bohong tetap tidak baik. Itu ada dua teori itu. Di kita, dalam salah satu aspek ini, Islam kayaknya lebih mengikuti yang teleologis tadi. Teleologis itu, teori ini pertama kali disampaikan oleh seorang tokoh besar filsafat Yunani, Aristoteles. Itu yang menyampaikan pertama. Setelah itu dalam Islam kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Dulu zaman Yunani tahun 380 sebelum Masehi, Aristoteles mengajarkan itu bahwa perilaku itu tergantung niatnya. Sama toh Kanjeng Nabi dengan Aristoteles dalam konteks hal tertentu podo. Karena itulah Anda bisa lihat beberapa orang ada yang mengatakan sangat mungkin Aristoteles itu seorang nabi. Kalau Anda banyak referensi yang menyatakan itu. Karena kita nggak tahu, yang jelas Allah Ta'ala memberikan seorang nabi pada setiap kaum. Nah, kita nggak tahu, mungkin juga. Wakana lan ono sopo salaf, ulama salaf, wa tabi'uhum lan pengikutnya salaf, minal kholafi, saking ulama kholaf. Salaf itu ulama dulu, klasik. Kalau kholaf itu ulama modern. Rahimallahu ta'ala iku yastahibuna. Seneng sapa mereka iftitahas musannafati yang memulai buku karangan bihadal hadis iklan hadis ini. Kata Syekh Nawawi, para ulama banyak yang memulai kitab, ketika menulis kitab itu dengan ini. Termasuk Mbah Hasim, ketika memulai belajar yang diingatkan adalah niat. Kalau kita belajar ta'lim, hal yang penting diingatkan adalah niat. Tanbihan sebagai peringatan lil mutoli'i untuk orang yang mengkaji ala husni niyati ngatasi niat yang baik. Wa ihtimamihi lan oleh memperhatikan bidzalika wa i'anihi lan mengambil sesuatu yang penting bi iklan niat. Rawaina ngeriatna kita al-Imam Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala kala man sapane wong aroda yang mengendaki sepoman ayuson nifa yang nulis sepoman kitaban ing kitab, kata Abu Sa'id Abdurrahman, ini bukan hadis tapi ini statement. Oh, ini hadis ternyata, catatan di bawahnya. Hadis yang dikeluarkan oleh tercatat di dalam Sunan As-Sughra, tulisan Imam Baihaqi. Ada hadis ya malah. Man aroda utawi man sapane wong aroda yang mengendaki sepoman ayuson nifa untuk menulis sepoman kitaban ing kitab falyabda mongko mulayana sepoman bihadal hadis iklan hadis ini. Siapa yang memulai sesuatu, terutama untuk tulis-menulis, karang-mengarang, maka kata kitab ini, mulailah dengan hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Tujuannya untuk peringatan untuk kita. Kala ngendika sapa Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah taala, karena ana sapa al-mutaqaddimun, orang-orang dahulu, min suyuhina, dari para guru kita, iku yastahibuna, seneng sapa mereka takdimal hadisi ing memulai hadis ainamal a'malu binniyat. Amama kulli syai'in, di depan segala sesuatu. Hadis, banyak kitab-kitab itu dimulai dari kitab hadis khususnya. Hadis pertama ditulis dengan innamal a'malu binniyat.
Yunsta'u yang bisa dimunculkan au yubda'u dimulai min umurid dini saking persoalan agama. Li umumil hajati krono hajat yang umum ilahi maring umur fi jami'an wa'ing dalam macam-macamnya umur. Wa balagona lan sampai kepada kita anin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala innama yuhfadu pastine dijogo apa hadisur rajuli hadise seseorang ala qadri niatihi ing atase sesuai dengan kadar niat iman. Maksudnya gini, hadis ini tercatat di dalam Sunan Ad-Darimi nomor 387. Dikatakan begini, bahwa orang itu akan mendapatkan hasil sesuai kadar niatnya. Niatnya seberapa? Niat itu bukan hanya kerentek aja loh ya. Niat itu kalau kita definisinya niat adalah kehendaknya hati yang diikuti oleh perbuatan. Jadi kayak begini, Anda nulis skripsi, Ustaz, saya sudah niat buat skripsi semester ini. Cuma niat tok, tapi nggak tandang. Maka berarti bukan niat. Jadi niat itu adalah munculnya kehendak di dalam hati disertai dengan tindakan. Hasil yang akan kita peroleh, katakan di Nabi dalam hadis ini, itu sesuai dengan kadar niat kita. Jadi artinya kalau kita punya sikap, punya perilaku yang sungguh-sungguh, maka hasilnya akan sesuai dengan itu. Adi Aski itu apa itu? Manjada wajada. Kan? Siapa yang sungguh-sungguh akan dapat. Biasanya kan bolak-balik dulu mulai sekolah, ya dapat materi baru. Manjada wajada. Artinya ya siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Kalau hadisnya di sini innama yufadu hadisul rajuli ala qadri niyatihi. Hasil yang akan diperoleh seseorang itu sesuai dengan kadar niatnya. Seberapa besar kemauan kita untuk berperilaku maka kita akan dapat. Halai bolak-balik lagi buka laptop. Biasanya Anda buka laptop jam berapa? Lan garap tugas jam 09.00. Lagi buka wis angop. Are ngono, Mbak, ya apa? Ngantuk ya. Nah, ini ngeletak. Padahal ndelok TV langsung beber. Ngeletak ning musala, jejer-jejer, nggarap tugasnya. Wah, anak film apik ya. Atau siang, wih India ya. Ndelok dhisik lah. Ya akhirnya itu berarti kadar niatnya segitu. Ala qadri niyatihi. Wa qala lan ngendika sapa ghairuhu liyane Ahraja Al-Habib fil Jami' Akhlaq ini yang waqala ghairuhu ini bukan hadis. Ini statementnya qaulnya Abi Asim An-Nabil. Statementnya gini, innama yu'ton nasu ala qadri niyatihim. Kalau yang atas tadi hadis. Kalau yang ini bukan hadis. Yang innama yahfadhu rajuli ala qadri niyatihi itu hadis. Tercatat dalam Sunan Ad-Darimi. Hadis nomor 387. Sementara kalau yang ini innama yu'ton nasu ala qadri niyatihim itu bukan hadis. Itu kaulnya, pendapatnya Abu Asim An-Nabil. Innama yu'to yang pasti ini akan diberi sapa an-nasu manusa ala qadri niyatihim sesuai dengan kadar niatnya. Orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan kadar niatnya. Semakin kuat niat dan perbuatannya, maka hasilnya makin jelas. Kalau di dalam riwayat sang Buddha itu pernah mengatakan begini, nanti bisa dicek. Ada sebuah statement yang katanya itu dari Buddhis, mengatakan, lakukan pekerjaanmu hari ini dengan sebaik mungkin, maka masa depanmu akan jelas dengan sendirinya. Mirip toh? Artinya kan kalau kita sekarang bekerja dengan sebaik mungkin, maka ke depan hasil yang akan kita peroleh itu akan jelas. Kita sekarang, itu kan kadang mahasiswa,
calon sarjana itu ditakoni, ya apa Mbak? Duga Ustaz niki belum jelas masa depan. Kenapa nggak jelas masa depan kita? Karena pekerjaan hari ini kita tidak lakukan dengan sebaik mungkin. Artinya niat kita, perilaku kita, performan kita saat ini itu tidak dilakukan dengan performan puncak. Sehingga hasil yang akan kita peroleh, kita itu tidak bisa membayangkan. Nah, sama, mirip ucapannya. Innama yu'ton nasu ala qadri niyatihim. Bahwa manusia itu akan memperoleh hasil sesuai dengan kadar perilakunya, niatnya. Warawaina lan ngriwataken an Said Al-Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad qala, ini dawe Fudail bin Iyad tercatat di dalam Risalah Qusairiyah. Tarakul amali utai meninggalkan amal li ajlin nasi krana manusa iku riyaun. Riya. Nah, ini terkait dengan ikhlas. Kita itu diajarkan, masih ingat kemarin ngaji Minah Husaniyah, ini kan keluar juga tuh statement ini dipakai oleh Minah Husaniyah. Bahwa kalau kita itu beramal, fokuslah kepada Allah. Jangan niat karena yang lain. Karena kalau kita itu beramal untuk selain Allah, maka namanya riya. Riya bahasa Arab ya, bukan riya bahasa Jawa. Riya itu artinya kita itu beramal tidak murni karena Allah. Wal amalu, begini, tarkun niat, meninggalkan amal, bahkan meninggalkan amal krono menuso itu nggak bener, itu namanya riya. Wal amalu sebaliknya, utai nglakoni amal li ajlinasi krono menuso iku syirkun sirik. Jadi lae kita beramal selain pada Allah, apa Mbak kok rajin atau kemarin kita nyembelih kurban, kita ngoyo nggawe kurban, lah kok nyembelih kurban ngoyo? Karena di kabeh tonggoku nyembelih kurban, kok sawangane saya enggak. Kita nyembelih kurban karena biar tetangga-tetangga kita melihat bahwa kita nyembelih kurban. Maka kata Fudail, berarti niat kita itu bukan karena Allah, tetapi niat karena tetangga. Itu kan sama dengan syirik, karena syirik itu adalah mendewakan sesuatu yang selain Tuhan. Itu syirik, menduakan hati. Jadi ketika amal ibadah kita itu ada niat selain Allah, menurut Fudail itu justru syirik, lebih parah. Tapi laik tidak melakukan amal karena manusia, itu juga salah, itu riya. Yang ini agak berbeda dengan yang biasa kita pahami. Karena yang biasa kita pahami biasanya adalah kalau kita mengerjakan sesuatu karena selain Allah itu riya. Nah, kalau di Fudail itu lebih dari riya, tapi malah syirik. Malah nggak benar. Jadi beramal untuk orang lain itu nggak benar. Meninggalkan amal untuk karena orang lain juga nggak benar. Wal ikhlasu tai ikhlas iku ayu afiyaka yen to menjogo ka ing sira sapa Allah min huma saking karone tadi. Ikhlas itu adalah kita ngelakoni sesuatu atau meninggalkan sesuatu bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada ini yang dulu pernah kita kaji di Minah Husaniyah. Anda biasanya wis salat duha. Delalah pas waktu duha ada teman datang. Kemudian wis gak sida duhaan, lapo gak sida duhaan. Sungkan kanca kula, kok sawangen ku diarani santri rajin. Kita meninggalkan duha karena sungkan orang, itu enggak benar. Kita lapo malih duha, yo itu kan calon mbak kue. Karena kita naksir adike. Artinya kita ngelakuin duha karena dia, itu enggak benar. Kita meninggalkan kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, itu juga enggak benar. Ikhlas adalah kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu murni hanya karena Allah, bukan yang lain. Nah, marilah kita belajar menjaga perbuatan istiqomah kita. Kalau wis biasa duha, ya duha aja. Enek uang enggak, ana uang ya biarin. Enggak usah di kula sungkan kate duha, engko sawangan dianggap wong apik. Kula sungkan mau sholat tahajud, engko diarani santri apa. Artinya kita tidak tahajud karena orang, itu tidak benar. Kebiasaan tahajud yang sudah baik
silakan dilanjutkan. Nggak perlu melihat penilaian orang. Ada yang orang yang rajin maca Quran, Anda setiap hari punya kebiasaan maca Quran, kemudian tiba-tiba gak maca. Iku ada tamu, sawangannya kok sungkan tamu nih, kok ketok maca Quran. Itu nggak meninggalkan maca Quran yang sudah menjadi kebiasaan baik tadi. Itu tidak boleh. Karena itu akan menjadi perilaku nggak benar. Udel ngajarkan kita meninggalkan amal karena sungkan orang itu tidak benar. Ngelakoni amal untuk orang juga nggak benar. Ikhlas itu adalah kita menjaga hati dari melakukan amal untuk orang lain maupun meninggalkan amal karena orang lain. Baik, semoga kita bisa memperhatikan itu. Menjaga niat kita dalam segala perilaku kita. Marilah kita belajar noton niat, jangan sampai kemudian amal kita menjadi salah nanti di akhirat. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lantana wa biwaqihna wa faqihalana wa qarabati. Rabbana fa'na bima lantana rabbi fa'alimna faqihna wa faqihalana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.